Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Amma ba'du, para kaum muslimin, nahdiyin wa nahdiyat, shaimin, shaimat, sebadan kaula sangat amal jaki. Dalam kesempatan kajentoh ngaji Ramadan di rumah aja, dan kaula saat pertemuan kengeng giliran si Arab aki pemausan kitab fikih utamaipun bab puasa. Semoga kajian toh padanya manfaat kepada kaula sareng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul iftari li ghairi udrin min al-a'dad al-madhkurati. Pasal atau bab siang makin kadinto narang akina hukum berbuka puasa tanpa udur. Hukum-hukumah apatah lagi tanpa udur. Al-iftaru fi nahari ramadhani bila udrin kabiratun min kabairid dzunub. Mokel atau berbuka puasa siang areng bulan Ramadan tanpa ada udur syarat, dan kikadintoh merupakan dosa besar. Sekadimah dan kikadintoh kolanah bulan Ramadan kadintoh diantara bulan-bulan semurjah, bulan-bulan penuh rahmah, penuh ampunan. Sekadimah bulan kadintoh setejanah pahala akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan perbuatan dosa juga akan dilipat gandakan. Wa tadibut taubatu ala man aftara fi ramadhan li ghairi udrin. Menabi orang kadintoh lo apasah siang ada Ramadan kalaban sengaja tanpa ada udur, maka wajib atobat kalaban taubatan nasuha. Karena berdasarkan Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min ramadhanah min ghairi udrin wala maradin lam yakdihi siyamud dahri wa in shamahu. Di barang siapa yang berbuka puasa, yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan sakit, maka tidak mencukupi untuk mengqadainya di sepanjang masa. Jadi meskipun ekodoen nang lain arif, nang lain bektoh, itu masih belum mencukupi. Wa in shamahu, meskipun dia benar-benar berpuasa mengqadai, bahkan meskipun mengqadainya itu adalah wajib, namun daripada itu masih belum mencukupi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, pahala dilipat gandakan. Jadi meskipun nyaur nang bulan-bulan selain, nikah tidak sama dengan pahala yang berpuasa pada bulan Ramadan.
Wal iftar qad yakunu mujiban lil qada'i wal kafarati au ahadihima 'ala tafsiril ati. Jadi tidak berpuasa pada bulan Ramadan kadinta ada kalanya mewajibkan untuk qada dan kafarat, ada kalanya wajib qada saja, ada kalanya wajib kafarat saja. Maka mungkin akan dijelaskan secara rinci. Yakunul fitru mujiban lil qada'i wal kafarati wa imsaki baqiyatil yaumi wa huwa munhasirun inda Syafi'iyah wal Hanabilah fi ta'ammudi qad'i shaumi bil hilali fi farjin berbuka puasa, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan yang jika dintoh mewajibkan qada dan kafarat. Di samping itu juga wajib imsak, wajib tidak makan dan minum sampai tiba waktunya berbuka, yaitu orang yang melakukan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Di orang yang bersengaja tahu akan keharamannya jima di siang hari bulan Ramadan, ini akan dikenakan sanksi, yaitu membayar, yaitu qada dan kafarat. Kafaratnya jima bulan Ramadan itu memerdekakan budak, karena semakin kadinto sobung budak, maka apindah dan urutan nomor 2 yang kadinto berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalaupun batal 1 hari saja, maka harus diulangi dari depan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 on setengah. Nah, jadi urutan kafarat jima bulan Ramadan itu harus urut. Pertama, memerdekakan budak, karena sekarang tidak ada budak, maka pindah kepada urutan yang nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus-putus. Meskipun pada hari terakhir batal, maka itu dianggap batal semuanya, harus diulang dari depan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Itu sekilas tentang orang yang membatalkan puasa dengan cara jima pada siang hari bulan Ramadan. Kalau seumpamanya orang itu lupa kalau dirinya berpuasa, sehingga dia melakukan jima dengan istrinya, ya tidak apa-apa, orang namanya lupa. Nah, tetapi kalau sudah ingat, maka harus dihentikan dan puasanya tidak batal. Kalau betul-betul lupa, kalau disengaja dan tahu akan keharamannya, maka wajib terkena wajib membayar kafarat. Kafarat tersebut menurut Imam Syafi'i harus berurut, tetapi kalau menurut Imam Malik itu bisa memilih di antara yang ketiga tadi, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan juga memberi makan kepada orang miskin. Terkait dengan yang membayar, kewajiban membayar kafarat tersebut itu dibebankan kepada yang mewati, yaitu sang suami.
Jadi untuk yang istri yang diwate dia tidak dibebankan membayar kafarat, tetapi bagi sang suami. Ini menurut pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka dia tuh kedua-duanya wajib membayar kafarat, baik yang suami ataupun yang istri. Kalau seseorang tersebut, seumpama ada seseorang melakukan jima dengan istrinya sampai terbit fajar, sampai subuh, ternyata sampai subuh. Kalau dia langsung mencabut seketika, maka puasanya sah dan tidak wajib kafarat menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dia masih enak-enakan dilanjutkan, maka wajib qada dan tidak wajib kafarat. Wajib qada tanpa membayar kafarat. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, kalau dia langsung mencabutnya, maka wajib qada saja. Kalau dia masih enak-enakan, maka wajib kafarat saja. Itu ada perbedaan. Tetapi kalau menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau dia mencabut seketika itu, maka tidak berkewajiban qada dan tidak berkewajiban kafarat. Puasanya langsung dilanjutkan. Tetapi kalau masih enak-enakan, maka dia wajib qada dan kafarat. Wajib qada dan kafarat. Menurut Imam Ahmad, itu kalau ada orang melakukan jima sampai terlebat, sampai lewat terbit fajar, maka dia itu wajib qada dan kafarat secara mutlak, baik dia langsung mencabutnya atau dilanjutkan. Ini ada perbedaan di antara mazhab yang empat. Tetapi kalau bagi orang-orang yang ada udzur, seperti yang dijelaskan di depan, seperti orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi di perjalanan, yang